Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan, saya Bodro Aji Negoro, SHMH, Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian. Dalam kesempatan kali ini ya, hendak menjawab pertanyaan atas penelitian lapangan ya, atau yuridis sosiologis atau empiris dari saudara Najwan Herlambang dan rekan-rekan ya. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan, mungkin kiranya akan dijawab sebagaimana yang memang diterapkan dalam praktik keseharian ya. Pertama, pertanyaan yang diajukan, bagaimana peran kode etik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilannya? Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, bahwasanya berdasarkan ya SKB ya, antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial telah diatur KIPPH, kode etik dan pedoman perilaku hakim, ada 10 poin di situ. Dari berperilaku adil sampai dengan bersikap profesional ya, ada 10 poin di situ, yang mana memang jika pertanyaannya peran kode etik itu sendiri, tentunya kode etik itu tidak hanya sebagai aturan formal, namun juga sebagai fondasi moral yang pada prinsipnya menjaga marwah dari institusi peradilan ya. Tentunya sangat vital. Kenapa? Karena memang salah satunya pemberi garansi dari objektivitas, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja kode etik dan memastikan prinsip-prinsipnya diterapkan oleh hakim itu sendiri sebagai sarana kontrol sosial ya bagi masyarakat juga. Kemudian juga sistem peringatan dini bagi hakim itu sendiri. Kode etik tentunya membatasi perilaku hakim tidak hanya di dalam ruang sidang tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga alat akuntabilitas publik juga terkait dengan parameter etika yang jelas bagaimana hakim itu bertindak di dalam maupun di luar persidangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah perkembangan media sosial mempengaruhi etika profesi hakim? Kalau mempengaruhi etika profesi hakim secara secara nilai, tentunya tidak, karena memang KIPPH itu sudah ditetapkan ya, ada secara limitatif, ada 10 poin. Pengamalannya pun juga sudah ditentukan. Namun terkait dengan apakah adanya perkembangan media sosial itu mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas fungsi sesuai dengan etika profesi hakim, tentunya kembali ke masing-masing hakim. Karena memang perkembangan media sosial secara masif tentunya menjadi tantangan baru bagi profesi hakim, sebagaimana tantangan pembatasan diri ya, di apa yang dinamakan hakim harus mawas diri, senantiasa mawas diri, karena di era digital harus tahu batasan ruang privat dan publik menjadi kabur pada kenyataannya, karena hakim juga dituntut untuk ekstra berhati-hati dalam berekspresi, memberikan komentar, atau menunjukkan preferensi di media sosial. Tentunya juga ada resiko-resiko lain, diantaranya trial by the press ya. Bagaimana narasi di media sosial seringkali bergerak lebih cepat daripada proses pembuktian di sidang pengadilan. Hal ini menciptakan tentunya ya bisa dibilang tantangan juga. Namun hakim tentu perlu menyoroti perkembangan baik itu media sosial maupun
kecanggihan sarana informatika sebagai suatu hal yang memang sifatnya sesuatu dinamis yang tidak bisa dihentikan gitu, sehingga hakim perlu mempunyai adaptivitas yang perlu adaptif terhadap perkembangan zaman itu sendiri. Sisi positifnya kan juga media sosial memaksa ya dunia peradilan untuk lebih terbuka. Seperti jalannya persidangan bisa kita lihat di SIPP, Sistem Informasi Penyelesaian Perkara, sebagai salah satu bentuk transparansi dari lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, Kaseko, Dirjen Badan Peradilan Umum ya. Kemudian bagaimana hakim menyikapi opini publik terhadap suatu perkara. Dia menghadapi opini publik yang riuh, seorang hakim itu harus bersikap bijaksana, tenang, dan teguh pada hukum acara. Sikap ideal bagi hakim ya tentunya menjadikan hukum sebagai panglima utama. Mau apapun narasi-narasi yang beredar, tentu hakim ya harus memutus berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keyakinannya, bukan berdasarkan populi ya, suara rakyat yang tentunya belum tentu valid secara hukum. Nah, tugas hakim adalah menegakkan keadilan normatif, substantif, dan tidak mencari popularitas. Kemudian juga apapun kondisi di pemberitaan maupun gejolak tentunya hakim perlu meneguhkan dirinya untuk senantiasa membuat argumentasi melalui putusannya yang matang dan mantap, sehingga dapat memberikan hukum maupun keadilan yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh baik itu ketentuan hukum acara maupun hukum pembuktian dan lain sebagainya. Kiranya begitu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.